Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom semuanya Bapak Ibu. Ini saya seperti hadir di sebuah konferensi partai yang berbaju putih. Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, Dia rela berkorban 2000 tahun lalu sehingga Bapak, Ibu dan saya, kita semua bisa ada di sini. Yang percaya katakan amin. Yes. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita akan memulai persekutuan Kamis Putih kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saat ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, di mana kami mengingat malam ini 2000 tahun yang lalu Tuhan bergumul, Tuhan menderita, Tuhan rela mengambil komitmen, Tuhan rela merendahkan hati, bahkan merendahkan diri untuk disalib menebus semua kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, bila persiapkan kami, hati kami, pikiran kami, semuanya kami boleh berfokus hanya ingin menyembah Tuhan, hanya berfokus, hanya ingin menyenangkan Tuhan pada malam hari ini melalui puji-pujian yang akan menaikkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami tidak lupa berdoa untuk hamba-Mu. Pendeta Yudi akan bawakan firman, urapi dia, pakai dia dengan luar biasa. Firman boleh menjadi kekuatan, firman boleh menjadi berkat, firman juga boleh menjadi nasihat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami teringat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Dimanapun mereka berada, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Mengenalmu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, Terima kasih. ku terkagum. Bila Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Terima kasih. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru dan
ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saya ajak penyembah-penyembah Tuhan, kita tenangkan waktu sejenak. Kita ingat semua karya Tuhan dalam hidup kita. Semua yang baik Dia berikan kepada kita. Naikkan syukur Bapak Ibu dari dalam hati yang paling dalam. Naikkan syukur karena semua yang baik karya Tuhan dalam hidup. Terima kasih, terima kasih. Ini kami, Kau rela mengorbankan kami. Terima kasih, bersyukur untuk semua. Terima kasih Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku, amin, amin, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, dengan iman, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Cepat saja katakan. Ada untuk menjadi penyembah, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Amin. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang.
pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, dengan setengah suara kita katakan, karena salib-Mu Ku hidup karena salib-Mu, Terima kasih. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena saya, Dia menderita. Karena saya, Dia disalibkan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, Dia menderita. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena semua kesalahan kami. Kami semua Kau disalibkan, Kau rela untuk kami, Dunia yang hilang agar kami tidak binasa. diselamatkan dari hukuman kekal. Karena saya, karena kita, Karena kita, Dia menderita. terima kasih. Karena kita, Dia disalibkan. Terima kasih Tuhan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum. Dia rela di sana karena terlalu besar cintanya untuk kita, terlalu besar cintanya untuk Bapak Ibu dan saya, terlalu besar, terlalu besar. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu saya persilakan duduk. Saat ini 1 hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan.
Tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, kalian semua sudah bersih kecuali satu. Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Selamat malam semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada malam ini. Kalau Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, tolong tenangkan hati, pikiran kami. Tolong kami bisa fokus malam ini untuk belajar dengan dengaran akan firman-Mu. Dan tolong kami boleh jadi seorang murid yang baik. Dan hamba-Mu yang Engkau kirim jauh-jauh dari Tanjung Kait, mari Tuhan, jangan sia-siakan dia. Pakailah dia, karena hamba tahu hamba ini cuma satu alat. Kalau Tuhan tidak memakai hamba, hamba tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang maha tinggi mengurapi hamba. Sehingga kata-kata hamba boleh menjadi berkat. Karena Engkau yang mengurapi, karena Engkau yang sedih berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur doa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita baca dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ya. Yang Bapak baca ayat 1, Ibu-ibu baca ayat kedua secara bergantian. Ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Bapak-bapak baca ayat pertama, ibu-ibu ayat kedua secara bergantian sampai ayat 17. 1, 2, 3. Sementara itu hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Mereka sedang makan Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segalanya sesuatu kepadanya dan ia datang dari
Allah dan kembali pada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia juga berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagia kamu jika kamu melakukannya. Ya, selamat malam semuanya. Saya diberikan tema seberapa rendah hatimu. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara soal kerendahan hati, ya, adalah satu topik atau tema, ya, yang mudah dikhotbahkan, yang mudah didiskusikan, tapi paling sulit dilakukan, betul nggak? Ya, paling sulit dilakukan. Kenapa, saudara? Ya, karena saudara, sebelum dosa masuk ke dalam dunia aja, ya, di dunia atas, Lucifer dibuang oleh Tuhan dari surga karena kesombongan, betul gak? Ya, manusia pertama, Adam, memakan buah pengetahuan dan baik. Tujuan apa? Supaya dia bisa sama seperti Allah juga, sombong juga, betul gak? Ya, jadi dua-duanya baik manusia maupun malaikat jatuh ke atas karena kesombongan. Ya, itu sebabnya saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, jadi tujuan hidup manusia bukan lagi, ya, mencari, tujuan hidupnya bukan lagi mencari kerendahan hati, ya, atau bukan menjadi gaya hidupnya lagi, tetapi justru lebih cenderung pada kesombongan, ya, mencari penghargaan, mencari pengakuan, ya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan orang minder? Orang minder kan ada pendapat tuh rendah hati. Menurut saudara orang minder orang rendah hati bukan? Nah, buat saya orang minder itu bukan orang rendah hati, tapi sombong yang tidak jadi. Akhirnya jadi minder dia. Ya, jadi orang minder bukan orang rendah hati, orang yang sombong tidak jadi. Akhirnya rendah hati. Ya, sedangkan saudara, orang sombong itu seperti orang yang naik ke atas gunung. Dia melihat ke bawah, ya, melihat semua orang itu kecil sekali. Tapi dia tidak sadar bahwa orang yang dari bawah lihat ke atas gunung, dia juga kecil. Betul gak? Ya. Nah, saudara, ya, kalau berbicara soal kerendahan hati, perlu saya umpamakan gini loh. Ya, sama seperti kita, ya, sama seperti kita melihat, ya, pemandangan atau lukisan dalam kalender bulanan. Pernah lihat gak lukisan atau kalender bulanan? Pernah lihat gak? Ya, bagus sekali, indah sekali. Tapi kita tidak pernah sampai ke sana, betul gak? Ya, ya, kita hanya bisa mengagumi, wih luar biasa saja. Tapi kita tidak pernah sampai ke sana. Ya, itulah rendah hati saudara. Ya.
Saudara, memang kadang-kadang kalau dengan kekuatan kita tidak pernah sampai ke sana. Tapi ada satu pribadi yang telah sampai ke sana. Ya, sampai ke sana. Dan malam ini justru dia mengajar kita untuk mengikuti teladannya dan belajar daripada dia, yaitu di Yesus. Ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara ya, bagaimana kita belajar dari kerendahan hati Yesus dan bagaimana kita bisa seorang murid yang rendah hati. Ya. Nah, saudara, pertama kita belajar kerendahan hati Tuhan Yesus dulu. Ya. Pertama adalah ya Yohanes, ya Rasul Yohanes, ya. Dia ingin memperlihatkan kerendahan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, pertama dia ingin memperlihatkan kerendahan Yesus kepada murid-muridnya. Dari mana kita tahu? Ya. Itu ditunjukkan pada peristiwa pencucian kaki, ya. Di ayat pertama, ya, Yesus sudah sadar bahwa dia itu sungguh-sungguh itu anak Allah. Betul gak? Ya, sampai di ayat 3 juga dia tahu, ya. Sampai di ayat 3 juga dia tahu bahwa dia anak Allah dan akan kembali kepada Bapa. Bahkan dikatakan di ayat 3, ya, segala kuasa sudah Bapa berikan kepadanya. Dan juga di ayat pasal 13 ayat 13 juga tahu bahwa dia itu guru dan Tuhan. Ya, bahwa dia guru dan Tuhan. Dan luar biasanya saudara perhatikan, ya. Dia tahu dia anak Allah dan dia tahu segala kuasa telah diberikan kepadanya. Dia memakai kuasanya bukan memaksa orang lain untuk melayani dia. Tapi dia memakai kuasanya justru untuk mencuci kaki para muridnya. Ya. Saudara, ya, pencucian kaki yang Yesus lakukan sebenarnya itu perbuatan menurut pada tradisi pada saat itu ada pekerjaan yang paling rendah, yang paling hina. Bahkan seorang budak Israel pun tidak boleh melakukannya kecuali budak kafir. Biasanya di dalam budak kafir anak-anak atau perempuan. Tapi Yesus merendahkan diri menjadi budak mencuci kaki murid-muridnya. Itulah kerendahan hati yang pertama yang Yohanes mau kasih tahu, yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya. Yang kedua, ya, Yohanes memberikan dan tahu kita, ya, kerendahan hati Yesus juga dinyatakan atau diberitahukan kepada orang Israel, ya, kepada seluruh orang Israel, juga pemerintahan Romawi. Ya, pemerintahan Romawi, ya. Karena ya konteks yang kita baca di ayat 2 dikatakan iblis telah membisikkan rencananya di dalam telinga Yudas, di hati Yudas. Berarti di konteksnya konteks penyalipan, betul gak? Ya, konteks penyalipan. Ya. Di sini seolah-olah ya Tuhan Yesus mau berkata kepada para muridnya, malam ini saya melakukan pekerjaan yang paling hina, paling rendah. Nanti lihat berapa hari lagi, saya akan melakukan pekerjaan yang lebih hina lagi. Ya, yang lebih malu lagi. Di mana seorang ya Allah yang maha kuasa tapi dianiaya sama prajurit Roma. Allah yang maha mulia dihina, dipermalukan, ditelanjangin, disalibkan, mati seperti seorang penjahat. Ya. Nah, saudara, penyalipan ya dilakukan oleh pemerintahan Romawi, ya, tujuannya memang ya untuk menakut-nakuti para penjahat besar supaya tidak melakukan kejahatan, maka mereka akan dihukum, disalibkan, ya. Dengan kesakitan yang luar biasa. Juga untuk mempermalukan orang yang disalibkan, karena ditelanjangin, dipajang, dilihat semua orang bisa lihat. Nah, Yesus disalibkan tuh disamakan dengan penjahat besar. Dipermalukan di hadapan orang Israel, juga dipermalukan di hadapan para pemerintahan Romawi. Ya. Dan yang ketiga, saudara, ya.
pada malam ini Yesus juga mau menyatakan kerendahan hatinya kepada kita semua. Saudara sadar gak saudara? Pada malam ini Tuhan Yesus menyatakan kerendahan hatinya kepada kita semua. Sebenarnya kita tuh siapa tahu saudara? Kita ini hanya sebuah bejana. Bejana yang terbuat dari tanah liat. Yang gampang retak, gampang pecah. Ya, hanya untuk menyimpan barang-barang rendahan, bahkan sampah. Ya, bahkan sampah. Ya, kalau boleh diibaratkan kita itu sama seperti waktu Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem di kandang binatang penuh dengan kotoran makanan yang berantakan, ya, kotoran binatang, ya, baik kotoran binatang onta maupun keledai, ya, di mana bau busuk. Demikianlah kita. Tetapi bayangkan Kristus mau tinggal dalam hidup kita. Kita yang najis busuk. Kenapa Yesus mau tinggal dalam tubuh kita yang najis busuk ini? Dia mau lakukan semua ini semata-mata kenapa? Karena hanya kerendahan hati kita. Bukan kita ini bejana yang mahal, yang indah. Saudara, kalau saudara ngerti pemasaran, biasanya orang kalau jual makanan, ya, yang dikemas, biasa tuh membuat kemasan yang bagus, yang indah, yang mewah, supaya orang tuh kadang-kadang walaupun nggak mau beli isinya, mereka cuma mau beli kemasannya, mereka beli, betul nggak? Karena kemasan itu indah, bagus, kelihatan mewah, betul nggak? Tetapi saya bertanya, kita bejana yang bagus bukan? Bejana yang indah bukan? Bejana yang mahal bukan? Enggak, kita bejana yang busuk. Tapi Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Tuhan mau tinggal dalam kita semata-mata dilakukan karena kerendahan hati saja. Tapi saudara, yang harus kita perhatikan adalah bahwa kerendahan hati Tuhan itu unik, ya, dan tidak ada duanya. Kenapa? Karena kerendahan hati Kristus, ya, adalah satu-satunya dari atas ke bawah. Allah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia, melayani manusia berdosa. Sedangkan kita tuh tidak disuruh Allah turun loh. Derajat kita. Harkat martabat kita gak disuruh turun loh. Kita gak disuruh turun jadi binatang. Jadi kucing, jadi tikus. Jadi kuda, kan enggak, betul gak? Kita tetap manusia. Ya. Walaupun kita, ya, seorang konglomerat melayani seorang gembel pinggir jalan, bukan berarti kita turun. Kita tetap melayani sesama manusia, sesama orang berdosa, sesama hamba, orang yang setara. Ya, bukan berarti saya menurunkan derajat. Sekalipun kita seorang profesor melayani seorang idiot, bukan berarti kita turun juga. Kita hanya melayani sesama manusia. Ya, kalau rendah hati iya, tapi nurun derajat enggak. Kita hanya melayani sama manusia saja. Ya. Yang kedua saudara. Ya, saya mau cepat aja dikasih waktu katanya cuma 20 menit katanya. Ya. Kalau enggak saya khotbah 2 jam nanti kelamaan pulang jam berapa nanti. Yang kedua saudara, yaitu kerendahan hati kita. Ya, saudara perhatikan ya, ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu. Ya, tepat katamu. Ya, nah saudara, waktu kita mengaku Yesus itu guru dan Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan ya antara guru dan murid, antara Tuhan dan hamba, betul gak? Ya, nggak bisa dipisahkan. Adalah sangat aneh kalau kita mengaku Yesus itu guru, tapi kita tidak mau berlaku seperti murid. Adalah sangat aneh kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, tapi kita tidak berlaku seperti seorang hamba. Kan sangat aneh sekali. Ya, itulah sebabnya ya yang menjadi pertanyaan kita ya
adalah sudah belum kita berlaku atau bersikap seperti seorang murid atau seperti seorang hamba. Sejauh mana kita sudah berlaku seperti seorang murid dan seorang hamba, itu juga yang menentukan seberapa rendahnya hatimu. Ya. Pertama saudara, sebagai murid, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sebagai murid berarti kita tuh pertama harus mau diajar, betul gak? Kalau mau jadi murid itu harus mau diajar dan harus mau dikoreksi. Ya, baik oleh kebenaran maupun oleh sesama manusia harus mau dikoreksi. Ya. Nah, saudara, istilah murid dalam bahasa Inggris itu adalah disciple. Akar kata itu adalah disiplin. Ya, disiplin. Ya. Seorang anak baru bisa disebut murid kalau dia rajin atau disiplin, ya, masuk kelas atau mengikuti pelajaran. Seorang murid juga baru bisa berhasil dan sukses, ya, kalau dia disiplin belajar, betul gak? Ya, kalau saudara bilang betul, ya, adalah sangat aneh sekali saudara, kalau di gereja kita banyak pembinaan, betul gak? Ada pembinaan keluarga, ya, fit at home, pembinaan ini, pembinaan itu, tapi jemaat yang datang cuma berapa orang. Sangat aneh sekali kan? Ya, kita ngaku sebagai murid tapi tidak mau belajar. Tidak mau diajar. Apakah saudara merasa, oh saya udah tahu. Baru Pak Yudi buka Alkitabnya, gue tahu dia mau ngomong apa. Apakah kayak gitu? Nah, itu menyatakan apa? Saudara itu terlalu sombong, betul? Ya, nggak mau belajar. Ya. Yang kedua saudara, adalah sangat aneh sekali, ya, kalau saudara sebagai murid itu tidak mau dikoreksi. Tidak mau dikoreksi oleh kebenaran. Ketika hamba Tuhan khotbah menyinggung dosa saudara, karakter saudara, saudara langsung tersinggung. Ih Pak Yudi kalau khotbah selalu nyindir gue nih. Ntar pulang gue kempesin motornya ntar. Ya, gue kempesin. Gue gak mau datang lagi loh Pak Yudi, kalau lihat dia khotbah gue gak mau datang. Nyindir gue mulu. Ya, adalah sangat aneh sekali saudara. Kalau saudara tidak mau dikoreksi oleh kebenaran. Saudara, saya adalah satu-satunya hamba Tuhan. Gak takut jemaat tersinggung, saya khotbah. Kenapa saudara? Saya justru kalau jemaat masih bisa tersinggung, saya bersyukur. Kenapa saudara? Karena saya bersyukur apa? Berarti hati nurani saudara itu belum mati. Belum beku. Ya, justru yang saya takuti kalau hati dari saudara sudah mati, sudah beku, ditegur bagaimanapun udah gak mempan. Wah celaka saudara. Maka saudara itu akan seperti Firaun waktu zaman Musa. Tuhan kirim Musa menegur dia sampai 10 kali dengan 10 tulah. Masih gak sadar-sadar. Dia masih ngejar Musa, ngejar Musa sampai di laut Barau. Akhirnya Tuhan kubur dia dengan laut hidup-hidup. Saudara, saya mau tanya sekarang. Saudara mau dikubur hidup-hidup gak dengan laut? Mau gak dikubur hidup dengan laut? Atau ditegur sama Pak Rusti, ditegur sama saya? Pilih yang mana? Ya, saudara waktu orang Nias, tahu gak waktu orang Nias? Orang Nias kan waktu itu kan, waktu zaman tsunami masih inget gak? Kan kalau pendeta yang khotbah, mereka tuh udah baal. Malah kalau pendeta khotbah, mereka tuh ke warung. Bosan lah, malah minum tua. Air berkata-kata. Oleh karena itu tuh Tuhan kirim namanya pendeta tsunami. Sama pendeta gempa bumi. Sekali khotbah, semua berlutut, ampun Tuhan, ampun. Saudara, apakah Tuhan harus kirim pendeta tsunami ke sini? Nah, mau gak? Perlu gak? Ya, itu sebabnya saudara. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, sebagai murid, saudara harus bersedia koreksi. Ya, kalau saudara tidak mau koreksi adalah sangat aneh.
Ya, sangat aneh sekali. Ya, sikap punya hati sikap seorang murid itu penting sekali, saudara. Ya, murid artinya saya mau belajar terus. Banyak hal yang belum saya tahu, saya harus belajar terus. Saya harus dikoreksi terus oleh kebenaran. Karena saya tahu saya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Coba periksa diri saudara. Ada nggak kerendahan hati mau belajar terus? Mau dikoreksi terus? Betul. Kerendahan hati saudara. Bahkan bukan hanya kita bisa belajar orang yang lebih tinggi. Tapi kita bisa belajar dari orang yang paling rendah pun kita bisa belajar. Dari mana? Kita bisa belajar daripada anak-anak kita, betul gak? Anak-anak kita, anak-anak SD. Belajar dari apanya saudara? Ya, paling dikit dari anak-anak kita bisa belajar tentang kejujurannya dari anak, betul gak? Kepolosan anak-anak. Ya, anak-anak tuh tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan sakit hati. Dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada papa dan mamanya. Betul gak? Hah? Dan kita ini menyimpan dendam gak? Menyimpan benci gak? Jadi orang yang rendah hati bukan saja bisa belajar dari orang yang tinggi, bahkan bisa belajar dari orang yang. Jadi sinilah coba saudara malam ini cek seberapakah rendahnya hati saudara. Ya. Yang kedua saudara adalah berlaku seorang hamba. Ya, seorang hamba. Yesus itu adalah seorang raja, tetapi dia berhati seorang hamba. Sebaliknya, para murid adalah seorang hamba, tapi berhati seorang raja. Ya, itulah yang ditunjukkan kepada kita. Dari mana kita tahu? Ya, saudara coba perhatikan yang tadi film. Mengapa Petrus menolak ketika Yesus mau mencuci kakinya? Tahu gak saudara? Karena yang ada di kepala Petrus adalah yang atas atau yang orang atas, kalangan atas tidak melayani yang di bawah. Itulah sebabnya ya, karena Yesus itu adalah guru dan Tuhan, maka tidak sepantasnya, tidak layak mencuci kakinya. Betul gak? Ya. Juga kenapa para murid tidak mau saling cuci kaki? Ya. Saling nunggu. Karena mereka punya konsep orang kalangan atas tidak pantas melakukan pekerjaan yang terlalu hina. Maka mereka semua ya duduk diam. Ya, ketika gengsi mereka, harga diri mereka terusik, mereka diam. Ya. Nah, saudara coba perhatikan. Ketika mereka sadar harga diri mereka terusik, mereka diam, mempertahankan harga diri. Bandingkan dengan Yesus. Ketika Yesus sadar dia Allah yang maha mulia. Ya, dia sadar dia Allah. Dia malah mau rendahkan diri cuci kaki muridnya, betul gak? Tapi muridnya ya yang justru budak tidak mau berlaku seperti budak, tapi berlaku seperti seorang raja. Ya. Dari sini saudara, ketika Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya, dari sini ya Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada para muridnya. Ya, mengajarkan apa? Orang yang mulia, orang yang agung, ya, ketika dia melayani orang lain, melakukan pekerjaan yang rendah atau hina, tidak akan menjatuhkan martabat harga dirinya. Justru di sanalah menunjukkan betapa agungnya karakter dia. Ya, justru. Ya. Itulah sampai saudara, ya, mengapa kita sebagai orang Kristen, banyak orang dalam gereja, ya, tidak bisa menjadi seorang hamba yang baik, tidak bisa menjadi seorang pelayan yang baik. Kenapa? Karena kita kadang-kadang datang ke gereja, mau bersikap seperti raja, nunjuk orang, nunjuk sini, perintah, mau aja cuma dilayani, ya, mau aja berlaku seperti bos. Perintah sana, perintah sini. Kasih duit dikit. Ah udahlah, gue gak ikut ini ya. Baru saya gak ikut pelayanan ya. Ya, saya bantu duit saya mau. Tapi pelayan gak usah ya. Kalau yang kerja malu kan hamba. Gue kan bos, lu yang kerja ya. Ya, kebanyakan kita datang ke gereja apa ya. Mau seperti bos. Saya itu bos lo. Lakukan kerjaan itu lo hina. Atau datang gereja apa? Mau seperti penasehat.
Kalau layanin jangan kayak gitu, Paul. Rusti lain gak boleh gitu, seharusnya kayak gini. Baru bener. Mau jadi penasehat dia. Ya. Jadi dia gak mau kerja yang rendah. Mau jaga parkir dia gak mau terlalu rendah. Ya. Tapi saudara, saya mau mengatakan saudara satu hal kepada saudara. Ya. Dengar baik-baik kalimat saya. Ya. Orang yang merasa bahwa dirinya terlalu besar untuk melakukan pekerjaan yang kecil-kecil. Ya. Di mata Tuhan, mungkin engkau terlalu kecil untuk bisa melakukan pekerjaan yang terlalu besar. Ya, dengarkan kalimat saya baik-baik ya. Saya ulang ya. Orang yang merasa bahwa dirinya terlalu besar untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil, mungkin di mata Tuhan engkau terlalu kecil untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi saudara, ya, penghambat yang terbesar untuk kita menjadi seorang Kristen yang rendah hati adalah apa saudara? Pencarian kemuliaan, ya, harga diri, sehingga membuat kita ya tidak bisa memperhatikan orang lain dan melayani orang lain. Bahkan kita minta diperhatikan dan dilayani. Ya, kita menyadari sedalam-dalamnya ya bahwa untuk mempraktikkan kerendahan hati ya tanpa kita tinggal dalam Kristus tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Sama seperti ranting ya, kalau tidak dia melekat pada pokok anggur, dia tidak bisa berbuah. Demikian juga kita. Itu juga sekaligus menyadarkan kita kalau suatu saat kita bisa jadi anak Tuhan, hamba yang rendah hati, bukan karena saya hebat, ya, bukan karena saya lebih rendah hati saudara, saya bisa rendah hati karena Kristus yang memampukan, yang menopang, ya, yang memampukan saya menjadi hamba yang rendah hati. Saudara, saya mau panjang-panjang, saudara nol nih, udah lama, ya. Saudara, konon ya, pintu gerbang surga itu rendah sekali loh katanya, rendah sekali. Sehingga setiap orang kalau mau masuk pintu surga harus bongkok dulu, baru bisa masuk. Ya, hebatnya Tuhan menciptakan manusia itu, kita tuh lentur kiri, betul gak? Kiri kanan. Kalau ke belakang susah, betul gak? Tapi kalau ke depan gampang, lipat juga bisa, betul gak? Dari sini saudara, tahu gak filosofi mau diajarin apa tahu saudara? Kenapa kita sini kok gampang? Tahu gak? Jadi orang harus selalu rendah hati. Surga ada tempat orang yang rendah hati. Ya, orang yang selalu menyadari, saya bisa masuk surga. Saya bisa melayani, saya punya ide dan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya bisa khotbah hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Ya Pak Paul berdoa, Pak Paul. Jangan tidur. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang padamu Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong kami supaya kami boleh merefleksikan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena tanpa refleksi seringkali kami tidak kenal dengan diri kami dan kami tidak berubah. Sehingga kami tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang Tuhan tunjukkan itu menjadi sesuatu yang membawa kami untuk menyadari Tuhan, bahwa seringkali kesombongan itu melekat begitu erat di dalam kehidupan kami. Dan bahkan seringkali kami juga membahasakannya dengan bahasa-bahasa rohani. Sehingga kuasa penebusan Tuhan itu tidak terjadi atas hidup kami. Kami tidak menikmati sukacita, kasih karunia dari Tuhan yang membuat kami semakin menyadari siapa diri kami. Tuhan, kiranya hari ini kami boleh Tuhan
terus merefleksikannya bercermin dari firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menjadi seorang murid, seorang hamba seperti yang Tuhan ajarkan. Berkati kami semuanya Bapa, biarlah kami boleh Tuhan diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengar doa kami Bapa, kami bersyukur berkati hamba-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, setelah itu Yesus mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Yesus menyadari bahwa sebentar lagi Dia akan menjadi penebus bagi setiap kita orang-orang berdosa, dan untuk menjalankan misinya yang demikian berat, maka perlu yang namanya kerendahan hati sampai titik yang terendah. So sekalian, Allah kita adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini dan rela menjadi manusia. Dan sebagai manusia, Dia bukan hanya mencuci kaki kita, tapi untuk kita Dia rela diludahi, Dia rela disiksa, Dia rela diejek dan mati seperti seorang penjahat. Mari kita mengingat kasih Allah yang besar di dalam hidup kita dengan mengingatnya melalui perjamuan kudus. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk boleh maju ke depan. Sekalian, saya membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian, ini adalah peringatan yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada di antara mereka mengikuti perjamuan kudus, tetapi tidak mengakui akan Kristus sebagai juru selamat, dan tidak menghormati akan perjamuan kudus, dan tidak melakukannya dengan cara yang benar. Oleh sebab itu gereja membuat peraturan bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis, yang diperbolehkan untuk mengambil roti dan anggur perjamuan. Dan jikalau di antara saudara sekalian yang belum dibaptis, jangan terlebih dahulu untuk mengambilnya. Karena saudara sekalian yang sudah dibaptis dianggap mengerti makna perjamuan kudus bagi iman saudara. So sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada malam terakhir Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi setiap kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan kita minum anggur perjamuan kudus ini, kita diingatkan Allah yang maha tinggi rela merendahkan dirinya, menjadi seorang hamba, melakukan tindakan seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib, dianggap seperti seorang penjahat.
tetapi demi cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya, Yesus rela melakukan itu semua untuk kita. Amin. So sekalian mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan pujian yang dinaikkan oleh paduan suara Ebenezer.
Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita, roti dan anggur cawan yang ada di tangan kita. Dan kita masuk dalam doa. Bapa, roti dan anggur yang sudah kami terima, yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus. Tubuh yang tercabik-cabik, darah yang mengalir, yang menggambarkan betapa Kristus menderita bagi setiap kami, yang menggambarkan kasih Allah yang besar dalam hidup kami. Ketika kami memakannya ya Tuhan, dan ketika kami meminumnya, kiranya kasih yang besar ini selalu kami ingat kehidupan kami, di mana kami juga boleh melihat bagaimana Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga rela mati di atas kayu salib menebus dosa kami. Ajarkan kami ya Tuhan, ketika kami memakan roti dan anggur perjamuan kudus ini yang melambangkan Engkau yang rendah hati, ajarkan kami juga ya Tuhan merendahkan diri kami dan melayani sesama kami seperti Kristus sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kami. Ketika makannya dan ketika kami meminumnya, kiranya jadikan ini makanan dan minuman rohani bagi setiap kami. Karena ketika kami mengingat akan kasih Allah yang besar, maka rohani kami dikuatkan, rohani kami ditumbuhkan melalui perjamuan kudus ini. Kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Kita masuk dalam doa dan kita bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan. Bapa, kami bersyukur kami boleh diingatkan dua tindakan Yesus. Pertama adalah mencuci kaki murid-muridnya yang melambangkan kerendahan hati Yesus yang mau melakukan pekerjaan seorang hamba demi melayani murid-muridnya. Beri kami hati yang demikian sehingga kami juga mau melayani orang lain dengan hati seorang hamba. Pencucian kaki Yesus oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah lambang, adalah gambaran di mana Yesus juga melayani kami, membersihkan dosa kami dengan merendahkan dirinya sedemikian rupa, mati di atas kayu salib, berkorban bagi kami, dihina sedemikian rupa. Ajarkan kami juga ya Tuhan, melalui perjamuan kudus, di mana Yesus sudah merendahkan dirinya, berkorban sedemikian rupa. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk melayani Engkau, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami.
ajarkan kami juga mau merendahkan diri kami. Mau merendahkan diri kami sedemikian rupa, berkorban bagi orang lain. Terima kasih atas perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan. Dan terima kasih untuk berkat rohani yang sudah kami terima. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Seperti Yesus yang merendahkan dirinya. Seperti Yesus yang juga begitu setia, taat kepada Bapa. Sampai esok hari dia akan disalib dan akan menyerahkan nyawanya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah kita juga boleh menjadi anak-anaknya yang setia, setia, terus setia. Terima kasih, terima kasih. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapak Ibu, saya ajak kita semua angkat pujian ini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan, amin, hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih, amin, untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu,
melayanimu seumur hidupku. Amin. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Sampai akhir di hidupku, amin. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Katakan sebagai janji kita. Sampai akhir di hidupku, ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir, sampai akhir di hidup. Ini janji kami Tuhan. Bukan tetap hanya Kau yang kami sembah, hanya Yesus yang kami sembah. Tidak ada Allah lain di dunia ini. Tidak ada harta, tidak ada kekayaan, tidak ada apapun. Hanya Yesus yang kami sembah di dalam hidup kami. Sampai kami menutup mata kami Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup. Kami sudah menerima begitu banyak kemurahan dari Tuhan. Tidak terhitung dalam hidup kami kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari hidup, maka lidahku memuji akan kemurahan-Mu lebih dari kebaikan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Seluruh hidup kami, seluruh jiwa kami, seluruh hidup kami. Amin. Memuji akan kebaikan-Mu lebih dari
dari kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kau terbaik dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kesetiaan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu, saya persilakan dulu. Kita bersyukur Allah selalu menyertai kita dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini mungkin tidak ada yang ideal, tapi kita percaya di suatu titik dimanapun Bapak Ibu berada, di titik terendah, di titik tersusah yang ada, Dia hadir untuk mengangkat kita. Tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas caranya, tidak terbatas kasihnya, tidak terbatas jalan. Selalu yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Paling rendah di titik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, bisa musim hidup tak terbatas. Tak terbatas kuasa. Apa kita dahsyat? Tak terduga apa kita hebat. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Karena Dia yang terbaik untuk kita. Andalkan Yesus, andalkan Yesus.
dan setiap langkah hidupku tak terbatas kasih. Yesus tunjukkanlah besar, rela menyerahkan nyawanya untuk Bapa, Ibu dan saya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang percaya Tuhan, Kau yang percaya di segala musim hidup. Bapak dengan iman katakan, Kau yang percaya di segala musim hidup. Kali Yesus selamanya Yesus. Kali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta selamanya Yesus. Kali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, yang menuliskan Yesus kali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Yesus selamanya Yesus. Kali Yesus selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan bersamaku. Tak takut ku berjuang serta-Mu ya Tuhan. Beri aku menikmat, berilah ini yang aku berjanji. Ya Yesus,
So sekalian mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia, kiranya kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kasih-Nya dengan kematian-Nya di atas kayu salib, kiranya kasih daripada Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa tinggal di dalam hatimu dan memimpin hidupmu, kiranya berkat Allah Tritunggal membawa engkau semakin memahami betapa dalamnya, lebarnya, dan tingginya kasih Allah, sehingga dalam hatimu penuh dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. So sekalian dipersilakan duduk dan mengambil waktu bersatu. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, besok hari kita ada ibadah Jumat Agung. Di tempat ini dimulai jam 8 pagi dan hanya satu kebaktian. Nanti di pos ada informasi kepada saudara sekalian dari pos sendiri kapan waktunya dan ibadahnya jam berapa saja. Tetapi untuk GKP-nya Cengkareng, ibadah kita jam 8 pagi esok hari, dan juga ibadah Paskah juga hanya satu kali, ibadah gabungan kebaktian 1, kebaktian 2, dan juga tips ibadah gabungan jam 8 pagi juga hari minggunya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, tadi Pendeta Yudi mengatakan kita sebagai seorang murid salah satunya mau diajar, mau dididik, itu sikap seorang murid. Nah Bapak Ibu sekalian, ada pembinaan-pembinaan yang sangat baik bagi kita semua untuk kita ikuti. Kita perlu dibina, kita perlu diajar oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka Jumat depan Bapak Ibu sekalian ada satu pembinaan keluarga yang sangat baik. Temanya adalah toxic parenting, ya. Kiranya kita boleh mengikuti akan pembinaan ini, sehingga kita sebagai orang tua mengerti cara mendidik anak-anak kita dengan benar, dengan baik, sehingga anak kita juga boleh bertumbuh imannya.
kita yang sudah lanjut usia juga boleh ikut, ya, karena kita punya peran, ada cucu kita atau juga anak-anak kita bisa memberikan masukan-masukan bagaimana cara mendidik anak kita dengan baik, mendidik cucu kita dengan baik, ya. Jadi rangkaian acara ini Bapak Ibu sekalian kiranya dicatat, ya, masuk dalam pikiran kita. Besok ada Jumat Agung, minggunya ada kebaktian Paskah, dan Jumat depannya ada satu pembinaan keluarga yang pastinya memberkati kita semua. Amin. Kalau amin saya tunggu, ya. Jumat, Minggu, dan Jumat depan. Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu esok hari ya di GKPJ Cengkareng. Dan di Serang, hati-hati pulangnya, lanjut baik, hati-hati semua. Saling bersalaman, sampai ketemu lagi.